dapat hadir dalam konferensi pers terkait hasil investigasi awal gangguan sistem kelistrikan blackout konferensi di pers wilayah Sumatera. dari Bertempat di gedung Bareskrim Awal Polri Jambi, bersama Bareskrim dengan Polri. PLN terkait dengan Suatu kehormatan investigasi bagi saya, Ika Widya, yang bisa memandang padamnya acara sebagian pada listrik ceremony ini. di Izinkan sebagian saya wilayah menyapa Sumatera. terlebih dahulu yang terhormat Wakabareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin, SIK MM. Yang kami hormati Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, SIK MHan. Yang kami hormati Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, SIK MH. Yang kami hormati Kapus Lapor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Sujarwoko, SH, SIK MH. Yang kami hormati Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK MIKOM. Yang kami hormati Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN, Bapak Edwin Nugraha Putra, serta para pejabat utama dan rekan-rekan media serta tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian kegiatan pada pagi ini, kami persilahkan kepada Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK MIKOM, untuk membuka secara resmi kegiatan konferensi pers terkait hasil investigasi awal gangguan sistem kelistrikan blackout di wilayah Sumatera. Kepada Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK MIKOM, kami persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya telah menunggu. Dan pada hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 25 Mei 2026, terkait dengan beberapa hal yang menjadi perhatian publik, termasuk pemerintah dalam hal ini juga dengan bersama-sama Polri, khususnya adalah PT PLN, di mana ada terjadi blackout di wilayah Sumatera Utara. Maka pada hari ini akan langsung dipimpin oleh Pak Wakabareskrim, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin, SIK MH. Dalam hal ini nanti secara menyeluruh akan disampaikan juga turut hadir di sini ada Bapak Direktur Transmisi PT PLN, Bapak Edwin Haryadi, Pak Edwin Haryadi, dan juga beberapa direktur yang turut serta hadir dan Kapus Lapor. Baik, untuk memulai hasil daripada investigasi awal ini, kami persilakan kepada Bapak Wakabareskrim Polri untuk memimpin jalannya press conference pada hari ini. Kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Transmisi PT PLN Persero, Bapak Edwin Nugraha Putra. Yang saya hormati Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Yang saya hormati Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra. Kapus Lapor Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Pol Sujarwoko. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian dari media yang pada kesempatan pagi hari ini dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik beberapa hari yang lalu. Tentu pertama-tama kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas terima rahmat dan hidayahnya
sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan rilis penyampaian hasil identifikasi dan investigasi awal terjadinya blackout pemadaman listrik di wilayah Sumatera pada hari Jumat 22 Mei yang lalu. Rekan-rekan sekalian, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Umum dan Puslapfor Bareskrim Polri, serta Disretkrimsus Polda Jatim, demikian juga perwakilan Polda Jambi ya, dan perwakilan tim dari PT PLN telah melaksanakan kegiatan investigasi bersama di lapangan terkait terjadinya gangguan sistem kelistrikan atau blackout di wilayah sebagian besar Sumatera. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 7.30 bertempat di lokasi Tower 175 dan Tower 176 jaringan transmisi listrik di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Dirtipiter Bareskrim Polri. Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 KV jalur Muara Bungu, Sungai Rumbe di wilayah Jambi. Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Transmisi dari PLN. Gangguan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang selanjutnya memicu trip pembangkit secara berantai sehingga berdampak pada blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi dan sebagian Sumatera Selatan. Rekan-rekan media yang saya banggakan, pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri di lokasi yang diduga menjadi titik awal gangguan, tepatnya di sekitar tower transmisi di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan adanya kabel transmisi yang mengalami putus. Sementara itu kondisi fisik tower transmisi secara umum masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada struktur tower. Berdasarkan keterangan awal di lapangan kejadian, putusnya kabel transmisi diduga terjadi secara tiba-tiba akibat pengaruh faktor cuaca dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut secara teknis maupun ilmiah. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang kita temukan di masyarakat sekitar lokasi kejadian dan menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian terjadi ledakan, baru terjadi pemadaman listrik di area sekitar tower transmisi. Dari hasil wawancara terhadap saksi-saksi masyarakat antara lain Saudara Sabridal selaku Ketua RT, Saudara Narto Wijoyo dan Saudara Eka Dedi Setiawan, diperoleh informasi bahwa para saksi merupakan warga yang tidak jauh tinggal dari lokasi Sutet yang mengalami putus kabel tersebut. Untuk kepentingan lebih lanjut, rekan-rekan sekalian, bagian kabel transmisi yang mengalami putus telah diamankan dan saat ini berada dalam penanganan Puslapfor Polri guna dilakukan pemeriksaan laboratorium dan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kerusakan. Selanjutnya tim melaksanakan gelar bersama diperoleh informasi dari PT PLN bahwa sebelum terjadinya gangguan pada tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kondisi sistem kelistrikan Sumatera berada dalam keadaan normal dan terintegrasi. Diketahui terdapat aliran daya yang signifikan menuju wilayah Sumatera Barat melalui koridor transmisi Jambi, yaitu jalur Muara Bungu, Sungai Rumbe, sehingga apabila terjadi gangguan pada jalur tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya pasokan daya dalam jumlah besar dan memicu blackout sistem interkoneksi Sumatera. Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan.
antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Seperti yang ada di depan kita rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase pasti dia potongannya lebih rapi. Seluruh proses investigasi kami lakukan secara profesional, transparan dan komprehensif untuk memastikan penyebab utama kejadian secara ilmiah dan akuntabel, sehingga kami melibatkan puslapor untuk lebih meyakinkan secara ilmiahnya. Saat ini kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera telah berhasil dipulihkan sepenuhnya dan berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah 100% serta beroperasi dengan aman dan stabil. Saya kira demikian press release yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak. Situasi tetap aman dan kondusif selama proses sistem kelistrikan yang berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Wakabar Eskrim atas penjelasannya, sehingga rekan-rekan media bisa mendapatkan hasil dari investigasi yang secara profesional, transparan dan komprehensif, dan tentunya ilmiah serta akuntabel. Baik, sekali lagi kami mohon maaf kepada hari ini juga akan disampaikan oleh Direktur Transmisi PT PLN Persero, Bapak Edwin Nugraha Putra. Kami mohon maaf Pak, tadi salah nama. Terima kasih, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakabar Eskrim, Bapak Irjen Polisi Nunung Saifuddin. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Dirtipitum, Bapak Brigjen Polisi Wirasatya Triputra. Yang kami hormati Bapak Kapus Lapor, Bapak Brigjen Polisi Sujarwoko. Yang kami hormati Bapak Dirtipitum Brigjen Polisi Wirasatya Triputra, Bapak, ya. Dan yang kami hormati Bapak Dirtipiter Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim, Bapak Brigjen Polisi Muhammad Irhamni. Selamat pagi Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Karopenmas, Bapak Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Terima kasih Pak. Bapak-bapak Ibu sekalian, tentunya media nasional yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Pertama, kami dari PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, terutama kepada masyarakat di wilayah daerah Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga ke Aceh atas terjadinya gangguan listrik yang terjadi pada hari Jumat yang lalu. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar pada November tahun 2025 yang lalu terjadi akibat pancaroba cuaca buruk berupa banjir bandang, cuaca hujan tinggi, dan angin kencang yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur kelistrikan di PLN. Dalam beberapa waktu terakhir ini, wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, dan tentunya tadi di daerah Tampino, di daerah Muara Jambi,
masuk juga dalam daftar waspada BMKG karena terjadinya kelembapan udara yang tinggi yang kemudian sering terjadi hujan lebat, petir dan angin kencang di daerah tersebut. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa di sistem Sumatera ada 2 jalur utama kelistrikan yang membawa energi, yang membawa daya listrik dari jalur selatan, dari daerah selatan yang ada di Palembang dengan Lampung ke utara yang ada di Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Aceh. Ada jalur di sebelah timur, koridor 500 kV kami sebutkan. Kemudian ada jalur barat 275 kV. Nah, pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 pukul tepatnya 18.44 WIB terjadi gangguan pada transmisi 275 kV New Aurduri ke arah Sumsel 5 dan ini merupakan inputan menuju jalur 500 kV yang ada di bagian timur. Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Jadi tegangan maupun frekuensi berosilasi sangat tinggi pada saat itu karena berpindahnya ke arah 275 kV tadi. Nah, ketika osilasi tersebut sampai pada satu tahap teknikal tertentu, maka di jalur barat tadi, di jalur 275 kV tadi, itu juga perlu mengisolasikan diri agar jangan sampai power swing tadi itu menyebabkan gangguan yang lebih luas. Nah, kemudian di titik tersebut arah Muara Bungo ke Sungai Rambai 2 sirkuit juga trip. Nah, ketika trip maka terpisah sistem di Sumatera, ada bagian selatan yang berlebih dengan pembangkit, di situ frekuensinya tinggi. Kemudian ada di sisi utara yang kekurangan pembangkit, di situ frekuensinya rendah. Di bagian selatan karena frekuensinya rendah, ada beberapa pembangkit yang kemudian trip, lalu ada defense scheme kami yang bekerja sehingga sistem di sisi selatan kemudian normal. Tidak ada pemadaman di daerah Lampung dan sebagian besar daerah Palembang, tidak ada padam. Tetapi apa yang terjadi di daerah utara adalah di sana kekurangan dari pembangkit, frekuensinya rendah. Karena berfrekuensi rendah, pembangkit-pembangkit ada yang tidak tahan, kemudian trip, lalu terjadi domino efek. Trip 1, kemudian pembangkit-pembangkit lain frekuensinya semakin turun, kemudian akhirnya pembangkit-pembangkit di bagian utara trip semua, sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut dan Aceh mengalami pemadaman. Kemudian setelah terpisah sistem tadi, maka pada 2 jam pertama para petugas PLN di lapangan melihat ke GI-GI apakah ada gangguan fisik yang terjadi untuk memastikan jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di Aceh. Alhamdulillah kemudian aman, bisa sistem transmisinya bisa kami normalkan. Ketika sistem transmisi normal, maka berikutnya kami beralih ke sistem pembangkitan. Pembangkit-pembangkit ada kami bagi dalam 3 bagian besar. Ada pembangkit-pembangkit diesel dan pembangkit-pembangkit gas yang siap untuk black start. Kami masukkan black start, mereka dapat menyala sendiri ya, karena ada bahan bakarnya di situ, menyala sendiri. Dan ini pembangkit-pembangkit ini sepertinya ada di Banda Aceh, ada di Titik Kuning di Medan,
ada di Riau itu bangkit, kemudian menyalakan sebagian kecil demand di sana. Kemudian itu waktu koridornya kurang lebih 3-5 jam. Lalu pembangkit-pembangkit berikutnya adalah pembangkit PLTGU ya, dalam waktu kurang lebih 10-15 jam yang ada di Arun di Banda Aceh, kemudian yang ada di Belawan di Medan, lalu di Riau itu juga menyala dalam waktu 10-15 jam kemudian. Nah, yang lama adalah pembangkit-pembangkit PLTU. Pembangkit-pembangkit PLTU kami yang juga tersebar ada di Sumatera Utara, kemudian ada juga di Sumatera Jambi, Sumatera Selatan, kemudian yang ada di Aceh. Sifatnya pembangkit-pembangkit ini menyalanya 20-30 jam kemudian. Sehingga pelanggan-pelanggan kami dengan masuknya pembangkit-pembangkit secara bertahap dimulai jam 18.44 di hari Jumat, kemudian kurang lebih 20-30% dalam 5 jam kemudian baru bisa menyala, kemudian 10-15% kembali tambah 10%, dan terakhir menyala seluruhnya pada hari Minggu jam 6.15 atau jam 6.17. Hari Minggu 6.17 sudah menyala semua, tetapi masih ada pembangkit-pembangkit PLTU kami yang belum menyala. Ini bertahan sampai jam 18 sore. Ketika beban maghrib naik lagi bebannya, masih ada kekurangan sekitar 200-300 MW. Terpaksa kami padamkan kembali, tetapi itu berlangsung dari jam 18.36 sampai jam 20.15, kurang lebih 2 jam kurang, ya 2 jam kurang. Kemudian bisa kita normalkan kembali seiring demand yang semakin turun dan pembangkit kami mulai masuk. Insya Allah pada hari ini pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara dan memohon doanya semoga PLN dapat menyalakan listrik dengan aman dan andal sepanjang masa. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Transmisi PT PLN Bapak Edwin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.